Oke teman-teman, sepertinya sudah semuanya ya. Kita melepaskan keyboard. Tadi baut di bawahnya sudah terlepas ya, sudah kita lepaskan. Jadi keyboardnya tinggal ngangkat aja nih. Dicongkel saja pelan-pelan ya, kanan kiri. Kita lihat sama-sama dalamannya seperti apa. Karena saya juga belum tahu bagaimana. Karena tadi masih saya gagal. Bismillahirrahmanirrahim. Initiating system 1. System 1 loaded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Berjumpa kembali teman-teman bersama kami Alfa Romeo November Alfa Zulu atau Arnas, yang masih tetap dari seputaran kota Banjar Patroman, Jawa Barat, Indonesia. Kami ucapkan salam sejahtera buat teman-teman di mana saja berada. Dan bagi teman-teman kami ucapkan selamat datang back to my channel friend, thank you. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe ke channel YouTube kami, silahkan di subscribe saja. Insya Allah konten-konten yang bermanfaat. Dan bagi teman-teman yang di luar negeri, silahkan di channel ini kami sudah menyediakan kurang lebih sekitar 18 bahasa ya. Sekitar 18 bahasa, 18 subtitle sudah kami sediakan. Silahkan bagi teman-teman yang dari luar negeri untuk mengaktifkan subtitlenya, supaya apa yang kami ucapkan, apa yang kami bicarakan, apa yang kami jelaskan, teman-teman yang dari luar negeri juga bisa mengerti, bisa paham dengan apa yang kami katakan. Begitu teman-teman. Oke? Oke, baik teman-teman, kita kembali lagi ke project kita, ke laptop kita. Pada kesempatan hari ini bisa dilihat di hadapan saya ada satu buah laptop Acer ya. Ini bisa dilihat merek Acer. Coba kita lihat tipenya, biasanya ada di bagian bawah. Dengan tipenya bisa dilihat oleh teman-teman juga, nih ada tertulis Aspir E1471 ya, bisa dilihat ya, dengan mode ZQT Zulu Quebec Tango. Dan laptop ini bisa dilihat ini masih posisi masih tersegel ya, ini masih segel toko, ini bukan segel saya teman-teman, bisa dilihat ini bukan segel saya nih, bisa dilihat ya. Artinya laptop ini belum dibongkar oleh saya, jadi saya kurang tahu, saya juga tidak tahu untuk laptop ini dalamnya seperti apa. Coba sebelum kita ke tahap pembongkaran, kita lihat dulu. Nah seperti ini untuk dalamannya, luarnya nih, luar atas maksudnya, dengan prosesornya Core i3. Posisinya laptop mati total, bisa dilihat ya. Oke, kita tutup lagi. Alat tempur yang sudah saya siapkan seperti biasa, ada 2 buah obeng dan juga 2 buah pinset. Cukuplah segini juga ya. Oke, hal pertama sebelum kita proses ke pelepasan baut-baut ini ya, saya akan melepaskan baterainya dulu. Ini baterainya teman-teman, ini baterainya. Untuk melepas baterai ini ada tombolnya ya, bisa dilihat nih. Coba saya fokuskan. Nah ini tinggal digeserkan aja ke sebelah kanan. Nah ini sebelah kanan, secara otomatis baterainya akan terlepas nih. Secara otomatis baterainya akan terlepas. Saya simpan sebelah kiri. Selanjutnya kita akan melepaskan ini teman-teman, sebelum ke total keseluruhan ya. Ini bisa terlihat ya, masih segel ya, bisa dilihat. Satu lagi saya dekatkan, ini segel ya. Ini adalah segel tokonya, bukan segel saya ya. Nah bisa terlihat ya, belum sobek. Oke, saya coba lepaskan yang ini dulu, baut yang ini yang paling atas. Nah, ini sudah terlepas semuanya ya. Ini sudah terlepas untuk baut yang ini ya. Kita coba lepaskan. Ini di bawahnya biasanya RAM sama harddisk. Nah betul sekali, ini harddisknya dan ini adalah RAM-nya. Bisa dilihat ya, saya coba lepaskan dulu harddisknya biar lebih aman ya ketika nanti proses pelepasan pengangkatan. Ini adalah harddisknya, saya coba lepaskan dari soketnya. Ini harddisknya dengan kapasitasnya adalah 500 GB. Nah, bisa dilihat ya. Oke, saya simpan sebelah kanan saja. Oke, selanjutnya adalah kita menuju ke proses pelepasan total keseluruhan baut yang ada di sini.
Saya mulai dari sebelah sini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, sepertinya sudah semuanya ya. Tapi sebelumnya kita perhatikan dulu baik-baik, barangkali ada baut-baut yang tertinggal di sekitar sini ya. Di lubang-lubang ini harus semuanya baut sudah terlepas teman-teman. Semua baut harus terlepas semuanya karena cukup banyak juga bautnya. Jadi kita harus teliti dengan seteliti-telitinya. Ini yang terakhir barusan baut yang kita lepaskan ini adalah baut di pidirum teman-teman. Nah ini. Jadi di pidirumnya tinggal kita lepaskan. Nah, selanjutnya ini seperti ini. Ini di pidirumnya sudah saya lepaskan karena tadi baunya sudah saya lepas di sini ya. Oke, selanjutnya setelah di pidirum kita lepaskan, tadi harddisknya juga sudah, baterainya juga sudah. Sekarang kita diputar, dibalikan. Kita melepaskan keyboard. Tadi baut di bawahnya sudah terlepas ya, sudah kita lepaskan. Jadi keyboardnya tinggal ngangkat aja nih. Karena sudah terlepas seperti ini. Dilepaskan dari ini nah, seperti ini. Oke. Dan juga jangan lupa dilepaskan untuk kabel ke tospen. Oke, selanjutnya kita lepaskan bodinya, ada dua buah baut. Kita lepaskan saja, halus pelan-pelan, tidak boleh terburu-buru supaya unitnya tidak jadi lebih rusaknya lebih parah gitu. Oke, selanjutnya setelah ini semuanya terlepas, kita sekarang yang bertugasnya adalah sebuah pinset. Pinset dicongkel saja pelan-pelan ya, kanan dan kiri. Harus pakai perasaan terkuku juga bisa seperti ini. Oke, kita angkat, kita ganjal dulu. Nah ini. Nah, kita lihat sama-sama dalamannya seperti apa. Karena saya juga belum tahu bagaimana. Karena tadi masih saya kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini teman-teman. Seperti ini untuk dalaman laptop Acer berapa tadi ya tipenya, saya juga lupa nih. V5 ya kalau tidak salah. Setelah ini terlepas, kita akan mengangkat ini motherboard ini teman-teman. Ini jangan lupa ketika kita akan melepaskan mobo ini ya, atau mesin ini dari wadahnya, kita lepaskan nih. Ini adalah kabel fleksibel, ini kita lepaskan seperti ini. Kita coba lihat bagian bawahnya seperti apa. Kita buka dulu, ini ada baut satu, kita lepaskan. Oke, ini udah saya terlepaskan. Coba saya cek lagi, ada lagi. Nah ini satu lagi. Kita harus perhatikan betul-betul teman-teman. Kita harus diperhatikan, jangan terburu-buru. Nah, sepertinya sudah ya. Ini juga kabel ke LCD juga dilepas ya. Seperti ini juga kabel ke power juga bisa dilepas. Sepertinya sudah semua ya. Oke, saya lepaskan pelan-pelan. Coba sepertinya nggak ada yang tertinggal teman-teman. Coba saya lihat di bagian bawahnya. Oh ya, betul sekali, ini ada satu kabel nih seperti ini yang tertinggal. Oke, kita lepaskan. Ada satu lagi ya, tinggal lagi nih. Ini kabel ini juga dilepaskan. Nah, kita lihat sama-sama mesinnya seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti ini kita coba singkirkan teman-teman. Nah ini mesinnya seperti ini untuk laptop Acer dengan tipe E1471 ya, bukan E5 tapi E1471 seperti ini. Ini adalah prosesornya. Ini prosesor, ini kipasnya, dan ini adalah PCIe nya, dan ini adalah WiFi card, dan ini RAM. Oke teman-teman yang baru gabung ke channel YouTube kami, cara untuk melepas RAM sangat mudah. Bisa dilihat, ini pakai 2 jempol
nih. Saat ini satu, ke sini satu, tinggal ditarik ke kanan ke kiri untuk jempolnya. Secara otomatis ram akan terlepas. Nah ini lihat ya, nah ini ramnya. Nah begitu juga yang bawah juga sama, tinggal di kanan kiri dilepas, ditarik aja. Nah secara otomatis dia akan lepas. Nah seperti ini. Oke, selanjutnya adalah melepaskan prosesor. Ini prosesornya kita coba lepaskan biar jadi ilmu ya buat teman-teman, karena ini posisi laptop mati total teman-teman. Jadi ini kegunaannya adalah untuk ketika teman-teman akan mengganti pasta prosesor. Bisa dilihat di bawah ya, ada untuk tutorialnya cara mengganti pasta prosesor. Seperti ini bautnya dilepaskan saja, baut kipasnya ya. Ini adalah kabel kipas Topolin fed. Nah seperti ini adalah prosesornya. Ini cara untuk melepaskan prosesor sangat mudah. Ini tadi susun persiapan yang satu bawah yang min ya. Ini seperti ini, tinggal diputarkan saja ke sebelah kanan. Oke, maaf, ke sebelah kiri maksudnya. Nah ini tinggal dilepaskan. Nah ini prosesornya seperti ini. Ini prosesor Core i3 teman-teman ya. Ini seperti ini. Ini adalah otak di sebuah laptop itu ini. Ini adalah otaknya. Apa yang kita perintahkan ini yang merespon. Apa yang kita perintahkan ke laptop kita, inilah yang merespon seperti ini. Nah saya lepaskan, saya masukkan aja lah, masukin lagi ya, karena ini kakinya bisa dilihat, kaki-kakinya sangat kecil, ini sangat mudah untuk patah. Jadi saya masukkan saja lagi biar tidak menyebabkan rusaknya ya, atau patahnya kaki prosesor ini. Nah, setelah saya masukkan seperti ini, ininya jangan lupa untuk dipuntir ke sebelah kanan. Oke, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa kami persembahkan pada kesempatan hari ini buat teman-teman semuanya. Semoga bisa menjadi ilmu, bisa menjadi referensi dan juga edukasi buat teman-teman di mana saja berada. Dan tidak lupa bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel YouTube kami dan belum subscribe ke channel YouTube kami, silahkan di subscribe saja. Insya Allah konten-konten yang ada di channel ini bermanfaat buat teman-teman di mana saja berada. Itu saja yang kami persembahkan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami dari Alfa Romeo November Alpha Zulu dari Kota Banjar Patroman, Jawa Barat, Indonesia mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.